Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Noval Dante Sosa Hasibuan dengan NIM 13052100100 dari Prodi S1 Sains Data ingin melakukan presentasi mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Metode LSTM atau Long Short Term Memory untuk prediksi pergerakan harga Bitcoin dalam analisis data time series. Untuk dalam pengerjaannya saya dibantu oleh dosen pembimbing saya yaitu Dr. Putu Harigunawan, SSI, MSI, MSc. Ya, kita langsung saja. Pertama-tama dalam presentasi saya ini terdiri dari ada bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan rencana kegiatan. Lalu berikutnya di bab 2 yaitu tinjauan pustaka, ada literatur review, lalu ada sedikit penjelasan mengenai domain mengenai em, teknik yang saya lakukan pada penelitian ini yaitu forecasting, lalu mengenai subjek domain yang saya bahas yaitu Bitcoin atau cryptocurrency, lalu sedikit penjelasan mengenai metode yang saya gunakan di penelitian ini yaitu long short term long short term memory atau LSTM. Terakhir, di bab 3 yaitu perancangan sistem, saya akan membahas mengenai dataset, lalu flowchart penelitian, dan metodologi penelitian. Pertama-tama, latar belakang dari penelitian ini yaitu Bitcoin atau cryptocurrency, yaitu Bitcoin sebagai cryptocurrency yang pertama berbasis blockchain telah menjadi instrumen investasi yang populer belakangan ini. Namun, volatilitas harga Bitcoin yang sangat tinggi menjadi tantangan utama. Fluktuasi harga ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti sentimen pasar, regulasi pemerintah, dan tingkat adopsi teknologi di masyarakat. Kondisi volatilitas ini meningkatkan kebutuhan akan model prediksi yang andal untuk memahami pola harga Bitcoin secara lebih akurat. Salah satu model yang banyak digunakan adalah Long Short Term Memory atau LSTM, yang merupakan salah satu varian dari Recurrent Neural Network (RNN). Lalu LSTM memiliki keunggulan dalam mempelajari pola jangka panjang dalam data karena dilengkapi dengan mekanisme memori berupa cell state dan 3 jenis gate, yaitu ada input gate, forward gate, dan output gate yang secara selektif menyimpan, memperbarui, atau membuang informasi. Oleh karena itu, LSTM dinilai efektif digunakan dalam memprediksi harga aset kripto termasuk Bitcoin karena mampu menangani volatilitas data secara dinamis. Berikutnya rumusan masalah seputar penelitian ini. Pertama-tama saya akan meneliti tentang bagaimana model LSTM dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akurasi prediksi harga Bitcoin dalam analisis data deret waktu. Yang berikutnya ada seberapa baik akurasi prediksi harga Bitcoin yang dihasilkan oleh pemodelan menggunakan LSTM. Tujuan dari penelitian ini yaitu antara lain untuk mengetahui kemampuan LSTM dalam melakukan prediksi terhadap harga Bitcoin berdasarkan deret waktu yang tersedia dan juga mengevaluasi tingkat akurasi prediksi harga Bitcoin yang dihasilkan oleh model LSTM. Eh, Selama kegiatan penelitian, saya merancang rencana kegiatan yang dimulai dari studi literatur yang mana bertujuan untuk memahami dasar teori, konsep, dan metode yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Lalu saya melakukan pengambilan dataset yang saya scraping dari situs investing.com yang menghasilkan data Excel atau CSV yang berupa data harga Bitcoin yang sifatnya weekly atau mingguan. Nah, di sini saya menggunakan data mingguan karena untuk data harian dia terlalu fluktuatif ya. Jadi untuk saat ini saya akan hanya akan menggunakan data bersifat mingguan. Lalu berikutnya ada tahap pra pemrosesan data. Ya, kita akan melakukan teknik pembersihan pada data dan menerapkan metode split untuk membagi data menjadi data uji dan data latih. Berikutnya saya akan melakukan implementasi model LSTM, di mana saya merancang dan melakukan pelatihan model LSTM menggunakan data yang telah dipraproses. Lalu berikutnya setelah pemodelan, saya akan melakukan analisis dan evaluasi hasil pemodelan.
Jadi model yang telah dilatih tadi akan dievaluasi berdasarkan beberapa metrik evaluasi seperti mean average error atau MAE, mean squared error atau MSI, RMSI atau root mean square error, dan R squared. Yang terakhir saya melakukan penulisan laporan akhir yang memuat seluruh alur dan rincian mengenai penelitian yang saya lakukan. Berikut ada tabel mengenai kegiatan saya dimulai dari bulan 1 sampai bulan 6. Nah, di sini untuk tinjauan pustaka untuk literatur review saya menggunakan referensi dari 3 paper. Yang pertama paper yang berjudul LSTM Method for Bitcoin Price Prediction, a case study Yahoo Finance Stock Market, yang ditulis oleh Ferdiansyah dan kawan-kawan. Saya menggunakan paper ini saya menggunakan paper ini karena paper ini menggunakan LSTM untuk memprediksi harga Bitcoin. Meskipun dataset yang mereka gunakan berbeda, namun fokus utama pada penggunaan data historis tentu berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Lalu saya menggunakan paper berjudul Bitcoin Price Forecasting. Di sini paper ini menggunakan model CNN LSTM untuk menangkap pola temporal yang kompleks, sehingga mendukung penelitian saya yang menggunakan LSTM untuk memprediksi harga Bitcoin dengan tambahan pendekatan konvolusional untuk peningkatan performa model. Lalu yang terakhir ada paper yang berjudul An Advanced CNN LSTM Model for Cryptocurrency Forecasting. Di sini paper ini membahas metode prediksi harga Bitcoin menggunakan metode yang sama dengan saya, yaitu LSTM, sehingga saya dapat menjadikannya referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. Pertama-tama saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian. Pertama-tama dimulai dari teknik forecasting. Jadi forecasting atau prediksi merupakan salah satu metode analisis yang bertujuan untuk memperkirakan nilai atau kejadian di masa depan berdasarkan data historis atau data-data dari kejadian yang sudah terjadi. Metode forecasting ini mencakup berbagai pendekatan dimulai dari teknik statistik tradisional seperti Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA hingga metode modern berbasis machine learning seperti long short-term memory. Lalu berikutnya untuk domain yang saya pakai yaitu Bitcoin atau cryptocurrency. Jadi Bitcoin ini merupakan salah satu cryptocurrency yang pertama diluncurkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Jadi cryptocurrency ini merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi atau blockchain untuk memastikan keamanan dan keabsahan transaksi secara desentralisasi. Sebagai aset digital, Bitcoin dikenal dengan volatilitas harganya yang sangat tinggi dan pergerakan harga Bitcoin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan regulasi pemerintah, tingkat adopsi teknologi, lalu kondisi dan permintaan pasar global, serta sentimen publik. Berikutnya saya akan membahas mengenai metode yang saya gunakan, yaitu long short term memory atau LSTM. Jadi LSTM ini merupakan salah satu modifikasi dari algoritma RNN atau Recurrent Neural Network, di mana LSTM ini dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient yang sering terjadi pada pelatihan RNN tradisional. Nah, jadi perbedaannya dibandingkan RNN tradisional di sini LSTM memiliki keunggulan di mana dia tiga memiliki cell state sebagai penyimpan informasi utama dan 3 jenis gerbang utama, yaitu forget gate, input gate, dan output gate. Jadi di sini pada forget gate, PF merupakan bobot untuk forget gate. XT merupakan input pada waktu T, sedangkan ST-1 merepresentasikan state sebelumnya. Jadi untuk state yang sekarang kita menggunakan ST, dan untuk state sebelumnya kita ST-1. Lalu untuk BF adalah bias, dan di depan ini ada sigmoid sebagai fungsi aktivasi. Lalu dari forget gate kita akan meneruskan ke input gate. Nah,
di input gate ini kita mengontrol berapa banyak informasi baru yang akan ditambahkan ke dalam cell state yang baru. Eh, di input gate ini kita melewati dua tahap komputasi, yaitu dengan menggunakan cell state dan input gate, di mana dari situ kita menggabungkan informasi lama dari cell state yang lama menggunakan TAN, kita gabungkan dengan informasi baru pada input gate. Nah, dari situ kita dapat menghasilkan cell state yang baru atau new cell state. Dari cell state ini kita ke bagian output gate, di mana output gate merupakan bagian dari cell state yang akan menjadi output jaringan dengan persamaan OT sama dengan sigmoid WO XT ST-1 plus BO, di mana eh, pada akhirnya hasil yang kita mendapatkan hasil yaitu state output yang dihitung sebagai output OT dikali tanha CT. Jadi di sini state output atau biasa disebut juga dengan hidden state merupakan hasil dari perkalian antara output gate dengan eh, tanha CT. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat arsitekturnya di sini. Di sini kita dapat melihat forget state, input state, lalu cell state sebelumnya. Lalu di sini ada output state. Ini untuk cell state yang baru nanti. Dia akan menghasilkan output state. Di sini ada juga hidden state atau biasa disebut dengan state output. Nah, berikutnya kita memasuki bab 3. Di sini saya memiliki flowchart penelitian saya yang dimana saya memulai dari studi literatur. Setelah itu saya melakukan pengambilan data yang menghasilkan data historis harga Bitcoin. Lalu dari situ data historis tersebut saya melakukan praproses data sebelum akhirnya kita lakukan implementasi model LSTM. Setelah itu kita melakukan pelatihan model agar kita mendapatkan hasil yang lebih akurat, dan setelah itu kita lakukan analisis dan evaluasi hasil pemodelan. Di sini untuk metodologi penelitian, saya menggunakan metode LSTM dengan tools yang saya gunakan, yaitu Python, lalu ada library Pandas, Matplotlib, dan TensorFlow. Lalu untuk yang saya gunakan, material yang saya gunakan ada dataset Bitcoin yang berasal dari situs investing.com, lalu ada referensi literatur yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu untuk proses yang saya lalui, saya melakukan pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan data processing, lalu ada implementasi model LSTM, dan yang terakhir ada analisis dan evaluasi hasil pemodelan. Nah, untuk dataset yang saya gunakan yaitu saya menggunakan dataset yang memuat data mengenai harga mingguan Bitcoin selama 4 tahun terakhir. Jadi dataset ini memiliki 60 total baris data dan 29 kolom. Kolom-kolom tersebut mencakup berbagai variabel terkait dengan analisis harga Bitcoin yang masing-masing merepresentasikan data harga penutupan, harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah Bitcoin dalam rentang waktu tertentu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan data mingguan dikarenakan untuk data harian masih terlalu fluktuatif. Jadi untuk saat ini saya hanya menggunakan data mingguan. Untuk contoh datanya bisa dilihat di tabel berikut. Di sini ada misalkan ada tahun 2020 week 1, 2020 week 2, week 3, dan seterusnya, serta ada variabel harga penutupan, harga open, harga tertinggi, dan harga terendah pada tanggal tersebut. Ya, itu saja dari saya. Atas kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.